Tuhan, kami boleh beribadah hari ini di gereja-Mu. Tunjukkanlah cara yang benar memberi pujian kepadamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu, ya Allah. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Terimalah doa kami ini ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bersama-sama kita mendengar hukum Taurat Tuhan yang tertulis dalam hukum Taurat ke-7 dan artinya. Hukum Taurat ke-7. Jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu, ya Tuhan, Allah sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Bersama-sama kita mengucapkan amin. Anak-anakku terkasih, saat ini kita akan bersama-sama membaca epistel pada Minggu Rogate ini. Tertulis dalam Yeremia 33 ayat 1 sampai 9. Yeremia 33 ayat 1 sampai 9. Kita membaca secara bergantian. Amang yang pertama, anak-anakku mengikuti yang berikutnya. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu.
Bunyinya, beginilah firman Tuhan, yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok, pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kita ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan pemberontakan terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Karena mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta yang memeliharanya. Amin. Anak-anakku, kita bersama-sama bangkit berdiri untuk mengaku iman percaya kita. Bersama-sama kita mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, ada pengumuman dari kakak guru sekolah minggu. Nanti setelah ibadah, adik-adik nanti akan diarahkan oleh kakak-kakak sekolah minggu ke rukan di tempat kita biasa ya adik-adik ya. Nanti diikutin kakak-kakaknya ya. Nah, seputar untuk pengumumannya hanya itu aja dulu. Nanti selanjutnya diumumkan lagi di sana ya.
sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak kami. Selamat hari Minggu juga bagi kita semua orang tua kami yang hadir pada saat ini. Firman Tuhan bagi kita tertulis di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 31 sampai ayat yang ke-39. 1 Raja-Raja 18 ayat 31 sampai 39. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan, membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air, tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak kami, sebagai orang yang percaya kita kepada Tuhan, kita tentu harus mengingat berdoa. Siapa di sini di antara kita yang berdoa sebelum dia makan? Semua ya, puji Tuhan. Kalau sebelum tidur berdoa juga? Berdoa. Jarang. Ya, kamu ketika tidur mungkin lah waktu main Mobile Legends tidurlah. Atau main pemain FF-nya itu. Nah, jadi harus diingat lah sebelum tidur berdoa. Sama seperti sebelum mulai belajar di sekolah, pasti gurunya menyuruh kita untuk berdoa kan? Nah, itu makanya dibilang kalau doa itu tidak terlepas dari hidup orang yang percaya pada Tuhan. Makanya dibilang doa adalah napas hidup orang Kristen. Jadi kalau kita berdoa tentu ada permohonan kita kepada Tuhan. Sama seperti sebelum kita makan. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan kepadaku makanan, berkati supaya menjadi kesehatan. Sebelum tidur kita memohon perlindungan daripadanya. Sebelum belajar supaya Tuhan memberikan kepada kita pengetahuan hikmat. Jadi mau enggak dengar cerita Mang Pendeta ini? Mau tidak? Amang Pendeta pernah menonton film. Filmnya berjudul Little Boy.
Jadi sutradaranya Andre Gomez. Jadi di film itu adalah seorang anak. Anak ini bernama Piper Busby. Dia berasal dari Amerika. Siapa tadi nama anaknya? Piper Busby. Piper Busby. Dia dari Amerika. Dia itu hidup pada masa perang dunia loh. Kalau perang dunia tidak seperti keadaan kita sekarang. Kita akan melihat suara boom. Jadi banyak orang yang takut. Jadi karena masa perang dunia, datanglah presiden mereka mengatakan, semua keluarga harus mengutus satu di setiap keluarganya. Pergilah abangnya. Tapi abangnya ini enggak diterima sama Pak Presiden, tentaranya. Dilihat tingginya semekot, semeter kotor. Ah, kau enggak bisa lah, kata Pak Presiden itu, karena kau pendek. Jadi harus ada yang menggantikan. Ya dengan berat hati papanya si Piper Busby pun berangkat untuk berperang. Pada saat berperang, rupanya datanglah kabar dari presidennya. Dibilanglah, bapaknya Piper Busby dikepung oleh tentara Jepang. Jadi kabarnya tidak tahu entah kemana. Jadi hanya beberapa orang aja yang selamat katanya. Ya kan? Kemudian pastinya kan kalau kita kehilangan orang tua, kita kan pasti merasa sedih kan? Kalian pernah nggak merasa sedih saat orang tua kita meninggalkan kita? Pernah kan? Apalagi dalam waktu yang lama. Dalam urusan kantornya misalnya, aduh sedihlah kalau tinggal sama mama, papanya pergi, atau sebaliknya mamanya pergi ya ke tempat opungnya misalnya ke Toba, sedih ditinggal lama. Ini untuk selama-lamanya kata Pak Presiden. Kemudian didengarnya lah khotbah pendeta ya. Jadi dibilang di khotbah pendeta ini, berdoa kita, apapun yang kita minta dalam doa pasti Tuhan berikan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan kamu pasti bisa berdoa memindahkan gunung itu, kata pendeta itu. Kemudian tertariklah si Piper Busby ini mendengar khotbah Pak Pendeta. Dia datang, Pak Pendeta, saya sudah bersedih kehilangan ayah saya. Bagaimana ini Pak Pendeta? Apa yang harus saya lakukan? Tadi Pak Pendeta bilang gunung itu bisa dipindahkan hanya dengan doa. Kemudian dibilang itu kan kehendak Tuhan. Enggak, kata anak ini. Saya yakin kalau saya berdoa nanti orang tua saya datang, katanya. Enggak mati itu orang tua saya, kata anak ini. Ya udahlah, kata Pak Pendeta ini, ditulisnya ada 6 daftar yang harus dilakukan. Ini, lakukanlah ini sambil berdoa kau. Yang pertama di dalam daftar ini ada 6. Katanya yang pertama, kunjungi orang-orang yang di penjara. Yang kedua, kunjungi orang yang sakit. Yang ketiga, berikan tempat bagi tunawisma atau orang yang tidak punya rumah. Yang keempat, berikan pakaian pada mereka yang telanjang. Yang kelima, berikan makan orang yang lapar. Dan yang keenam, kubur orang yang sudah mati. Dia lakukan itu. Apa tadi yang pertama yang dibilang sama pastornya yang dia lakukan? Apalah tadi yang pertama? Kunjungi yang di penjara. Yang betul lah, pergilah dia ke penjara. Tengoknya di situ banyak penjahat. Jadi takut dia. Oh iya, ini para penjahat. Nanti nak kau jangan seperti aku, kata yang di penjara itu. Nanti kau di penjara kau. Aku dulu mencuri, merampok. Aku dihukum sama polisi, katanya. Kemudian dikunjungi orang sakit. Oh, ditengoknya lah Pak Pendeta ini, kan didoakan orang sakit. Sembuhkan aku ya Tuhan, doakan kami terus Pak Pendeta. Dilakukannya. Baru yang ketiga ditengok anak-anak ini Pak Pendeta itu juga. Banyak orang-orang yang di pinggir-pinggir jalan gak punya rumah, ditaruh di kamarnya, tidur mereka di sana, kasih tempat tidurnya. Kasihanlah, aku enak-enak di rumah,
Padahal aku sering melawan mamaku katanya, papaku nggak ada. Ini ada orang yang tidur di luar sana kedinginan, di sini enak menikmati tidur, ditolong sama Pak Pendeta. Yang keempat, diberikan pakaian kepada mereka yang telanjang. Ditengok Pak Pendeta ini, ada orang gila, kan orang tak waras, orang gila, dikasih Pak Pendeta inilah baju, pakailah ini katanya. Dipotong rambutnya, dilakukannya dia juga karena diajari Pak Pendeta itu. Kemudian dilihat yang kelima, diberikan makan sama orang yang lapar supaya jangan kelaparan mati. Baru yang keenam, dikubur yang sudah meninggal, dilihat anak-anak ini. Oh gitulah rupanya pendeta, didoakan orang yang berduka. Dilakukannya semua itu. Akhirnya dia berdoa di pinggir pantai. Rupa-rupanya datanglah kapal. Ditengoknya lah papanya dari kapal itu. Rupanya masih hidup. Senang kali dia melihat papanya yang masih hidup itu. Artinya di situ apa? Saat kita berdoa tidak ada yang mustahil, tetapi kita juga berdoa harus bekerja. Harus dilakukan itu tadi. Ya, sama seperti tadi melihat orang-orang yang di penjara, melihat orang yang sakit didoakan, memberikan pakaian kepada orang yang tidak berpakaian. Harus ada actionnya, aksinya. Nah begitu juga kalau kita lihat di dalam nas khotbah kita ini, mau diuji si Elia. Panggil dulu Tuhanmu itu, katanya panggil dulu Tuhanmu itu, panggil. Coba dulu panggil. Rupanya kita uji. Tuhannya orang yang menyembah patung gak bisa membakar api. Padahal Tuhannya si Elia itulah Tuhan kita juga. Udah disiram ini, ya korbannya ini, daging ini udah disiram semua. Udah disiram itu semua kayu-kayunya, batu-batunya. Tapi tetap juga keluar api. Hebat juga Tuhan si Elia ini. Makanya dia berdoa, tidak ada yang mustahil ya bagi Tuhan, kata Elia. Nah, jadi nabi-nabi Baal ini pun sadar, ya, oh nggak ada bisa melawan Tuhan orang Kristen katanya. Jadi kepada anak-anak kami, Amang Pendeta juga mengharapkan kepada kalian, ya, tetaplah berdoa, doakan mamamu, papamu, ya, biar sehat. Itu yang utama, ya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Demikian juga pada pelajaran berikutnya yang akan diberikan oleh guru-guru sekolah minggu mengajari firman-Mu. Kiranya Engkau berkati mereka. Begitu juga anak-anak kami supaya mereka juga dapat menerima firman-Mu dengan baik mengenai pembelajaran tentang doa. Orang tua kami juga Engkau berkati mereka Tuhan. Berikan kepada mereka kesehatan, berkati seluruh pekerjaan mereka, jadikan berkat bagi kehidupan keluarganya dan dirinya. Tuhan, pelayanan kami juga berkati supaya semuanya berjalan dengan baik, keadaan bangsa dan negara. Engkau berkati supaya dipenuhi damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kepada anak-anak kami, bisa nanti ya kalau mau ke atas, masuk ke kelasnya masing-masing atau ke horongnya dari pintu sebelah sini saja. Kemudian kepada orang tua kami, kalau misalnya mau ibadah nanti jam 10, menunggu sambil anaknya, ada nanti petugas dari anak-anak sekolah minggu kok yang menjaga di atas sewaktu mengajari di kelasnya masing-masing. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Oke, sebentar ya. Terima kasih Amang. Adik-adik coba duduk dulu ya. Ayo duduk dulu di bangkunya masing-masing ya. Oke, sekarang kita akan ke kelas masing-masing di lantai 3. Kakak akan bagikan, coba didengar ya. Untuk adik-adik kelas Simon Petrus, boleh berkumpul bersama Kak Ruth dan Bang Shalom di sini. Kak Ruth di sini aja Kak. Ayo, siapa yang kelas Simon Petrus? Ikutin Kak Ruth dan Bang Shalom di sini. Ya, yuk kita bagi kelas. Lalu untuk kelas Musa bersama Kak Santi dan Kak Devi. Kak Santi yang baju merah, coba yang kelas Musa. Musa itu kelas 1 sampai kelas 2 SD. Oke, yang kelas Ruth bersama Kak Eca dan Kak Dewi. Ya, ambil posisinya Kak di sana Kak. Ya. Untuk kelas Ruth itu bersama Kak Eca dan Kak Eca dan Kak Dewi di situ. Nah, ini Kak Dewi nih. Nah, ikut Kak Dewi. Dan kelas Salomo, Kak Siska dan Kak Sonia. Mana Kak Siska? Kak Siska yang baju hijau bersama Kak Siska. Oke, sudah bersama kakak kelasnya masing-masing? Ada yang belum bagi kelas? Coba Kak dibantu dulu adik-adiknya yang belum. Kelas Ruth 34, kelas Musa 12. Iya bentar Kak. Oke, sudah? Kalau sudah ketemu dengan kakak abang kelasnya, sekarang kita mau ke lantai 3 ya. Dimulai dari kelas Simon Petrus. Simon Petrus, boleh dari sini aja Kak, dari sini Kak. Kak Ruth dan Bang Shalom boleh bantu. Ya. Iya, bentar Kak. Oke, lanjut kelas Ruth. Mana kelas Ruth? Ya, kelas Ruth boleh dari samping kanan Kak. Ikutin Kak Eca dan Kak Dewi. Ya. Oke, sebentar Kak, belum. Di liftnya padat. Oke, ada lagi yang belum bagi kelas? Belum ya?
Oke, kelas Musa bersama Kak Santi dan Kak Devi boleh dari sini. Ya. Jangan ada yang ketinggalan ya Alkitabnya. Dan kelas Salomo boleh dari sana Kak Siska.